Jadi saatnya kita sekarang ini menoleh ke laut. Nah, menoleh ke laut. Ya. Jangan di darat aja. Jangan di darat saja. Assalamualaikum anak pariwisata, kembali lagi di Malapak, Matalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Inet sudah bersama narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Yosmeri. Ya. Selamat sore Pak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Yosmeri ini, Inet manggilnya Pak Yos aja ya, Ya, Pak. ya, Nah, jadi Pak Yos ini merupakan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat ya Pak ya. Ya. Nah, jadi Pak, kedatangan Inet ke rumah Bapak hari ini mau bincang-bincang tentang pariwisata nih Pak. Ya. Tapi dari kacamata perikanan dan kelautan. Nah, sebelum kita gali lebih lanjut hubungan antara pariwisata dengan perikanan dan kelautan, Pak, Inet dengar Pak Yos ini sudah jadi kepala dinas perikanan dan kelautan itu udah lebih kurang 14 tahun ya Pak. Lama banget. Itu bisa dibagi nggak Pak? Pengalamannya bisa sampai selama itu tidak tergantikan. Berarti pengalamannya sudah banyak banget di perikanan kelautan. Silakan Pak. Ya, barangkali bisa lamanya karena ilmunya nggak banyak kali, ikan dan kelautan aja ilmunya. Fokus tapi ya. Iya, fokus itu. Makanya tetap diberi amanat oleh pimpinan di kelautan perikanan. Berarti memang background Bapak? Ya, jadi memang saya semenjak jadi pegawai, Iya. mulai dari pegawai Ya. di provinsi dulu, pindah ke Bukit Tinggi, pindah ke provinsi lagi, pindah ke Agam, pindah ke pesisir selatan, Ya. pindah ke provinsi lagi. Wih, Itu semuanya di perikanan. Oh, perikanan. Ya, nggak pernah pindah ke bidang lain, apakah ke kantor bupati, ke kantor gubernur atau biro-biro lain, nggak pernah. Jadi semuanya dari kelautan perikanan. Memang background pendidikan Bapak? Ya, memang dasarnya juga perikanan. Oh iya. Nah, iya. kuncinya ya seperti tadi, kita ya berusaha profesional di bidang kita dan menghayati tugas ini dan mencintai. Nah, itu kuncinya. Kalau kita nggak menghayati, nggak mencintai, nggak enjoy, mungkin jadi beban. Udah lama sekali di perikanan nih, kok bertahan gitu kan? Iya. Saya selalu bilang ke orang tanya, ini gimana nih? Pak Yos nih nggak bosan di perikanan. Ini ibarat kita makan nasi, dari kecil makan nasi kan nggak bosan-bosan kita kan? Iya. Nah, kalau kita dalami seperti itu. Iya, memang mencintai perikanan Ya, berarti kita ya itu. Pak ya. Memang harus kita jiwai lah sebagai orang perikanan. Jadi yang bikin Bapak jatuh cinta sama perikanan ini sebetulnya apa Pak? Ya, karena pertama kita berpendidikan perikanan, Iya. yang kedua saya 6 tahun di pesisir selatan itu memang sangat terdorong untuk mengetahui tentang kelautan. Nah, kebetulan waktu itu 2 kali kepala daerah, Iya. ya kan, itu hobinya ke laut. Nah, sehingga saya ikut ke laut, menjauhi kehidupan nelayan, ya kan, menghidupi terumbu karang, mengetahui tentang biota laut. Karena setiap akhir minggu, Jumat, Sabtu atau Sabtu Minggu kita udah ke laut, melihat kehidupan nelayan malam hari, memancing. Nah, sehingga disitulah kita ketahui bagaimana kondisi nelayan tersebut, bagaimana kondisi biota laut itu, bagaimana kondisi terumbu karang. Nah, inilah yang membuat saya sendiri enjoy di situ, jadi nyaman saja. Oh, memang passionnya Bapak memang di perikanan dan kelautan gitu ya Pak ya. Ya, itu yang bikin kita tambah cinta dengan perikanan ini. Baik. Jadi kalau misalnya kita masuk ya Pak ya, perikanan dan kelautan ini dihubungkan ke pariwisata nih Pak. Kalau mungkin di perikanan dan kelautan itu mungkin lebih ke produksi kali ya Pak, budidaya ikan, kembang biak ikan. Tapi kalau misalnya di pariwisata itu kan ada konsep marine tourism.
itu kan lebih ke konservasi itu Pak, karena kita kan menjaga seperti apa laut itu apa adanya gitu Pak, tanpa merusak lingkungan laut atau lingkungan perikanan itu. Kalau menurut pendapat Bapak bagaimana Pak? Jadi sebetulnya ya kita katakan Sumatera Barat nih terlambat kita ini melihat laut sebagai wisata bahari. Oh, Iya terlambat kita. Iya. Selama ini kita kan lihat wisata itu ke Bukit Tinggi, Payakumbuh, Bersangkar, pedalaman, ya alam, gunung. Ya itu mungkin juga nggak disalahkan ya, karena dulu kita lebih banyak ke darat melihatnya. Nah beberapa tahun belakangnya baru kita mulai ke laut. Nah wisata bahari, ya kan. Nah jadi ini harus kita lihat bahwa di laut itu sebetulnya sekarang kan pariwisata internasional juga banyak ke laut liriknya. Nah makanya kita pun di perikanan ada itu dirjen kita, dirjen pesisir laut itu termasuk mendorong semua kepala dinas kelautan perikanan bersinergi dengan pariwisata. Bagaimana pulau-pulau kecil kita terkelola dengan baik, bisa tergarap dengan baik, sehingga ini menjadi nilai tambah di samping hasil produksi tadi. Ini tidak hanya produksi ikan saja, tapi ada jasa-jasa kelautan yang harus kita dorong. Nah, di situ namanya peran wisata bahari itu. Oh, gitu. Jadi memang tidak hanya memproduksi saja, tapi ada nilai tambah lain ya, Pak ya. Dan itu kita lihat banyak pulau-pulau kecil kita sekarang sudah dikuasai untuk bahari. Ya kan banyak kawasan konservasi menjadi wisata bahari. Kita lihatlah di beberapa daerah provinsi lain, Bunaken itu kan. Nah, ini kan contoh orang melihat laut sebagai objek wisata. Nah, itu. Jadi kita bersyukur ini beberapa tahun belakang ini kita sudah melirik ya laut sebagai salah satu pengembangan wisata kita. Nah, kalau dari Dinas Perikanan dan Kelautan sendiri, Pak, ada nggak program-program yang mendukung kepariwisataan kayak konservasi tadi, Pak? Oh, banyak sekali. Kita banyak sekali. Ada program kita pengembangan wilayah pesisir, pengembangan pulau-pulau kecil, ya kan, perbaikan biota laut seperti kita bikin transplantasi terumbu karang. Konservasi biota langka seperti penyu itu kan sudah langka itu di beberapa negara, di beberapa provinsi kan jadi wisata eksklusif itu. Nah sekarang kita bikin konservasi itu ya, termasuk juga kita menanam cemara-cemara laut ya kan, hampir relatif mungkin di atas 70% lah daerah pesisir ini itu cemara lautnya kita yang nanam itu, seperti di Sago, di pesisir selatan. Ya, kita kira pantai Pasir Jamba di sini, Pasir Tiku, ya kan, banyak di Serasasa. Nah itu kita tanam cemara laut, itu efeknya juga pariwisata kan? Iya. Nah sekarang seperti di Sago, tempat wisata tumbuh sekarang kan? Nah itu terus kita tebarkan ikan di Lubuk Larangan, di Borong-Borong Lantai, di Ayange. Nah itu menjadi wisata sekarang. Nah itu jadi tidak hanya tadi produksi saja. Nah itu katanya konservasi itu. Jadi berarti Inet pikirnya tadi kalau yang kayak menanam cemara laut tadi ya Pak ya, pikir Inet itu dari dinas lain lagi. Ada kehutanan juga ada, kehutanan juga ada perikanan. Nah, tetapi kita lebih intensif itu nanamnya itu. Oh gitu. Oh, memang jadi kewenangannya wilayah pesisir pantai itu tuh dari. Jadi ada beberapa hal ya antara kehutanan dan perikanan itu masih saling mengisi. Ada yang memang sudah tegas diserahkan. Contoh dulu terumbu karang ini kewenangan kehutanan dan perikanan. Nah sekarang sudah ada aturannya itu kewenangan perikanan aja lagi. Nah kehutanan nggak ngurus lagi terumbu karang, tetapi mangrove ya kan, yang lain-lainnya. Nah itu masih ada kita kolaborasi dengan kehutanan. Yang penting kan ada yang ngurus, yang susahnya kan tidak ada yang ngurus kan. Nah itu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak untuk potensi pariwisata Sumatera Barat, tapi dari sisi kelautan perikanan itu seperti apa Pak? Wah sangat luar biasa sebetulnya. Kita kan udah pergi melihat berapa pulau-pulau kecil tempat lain. Kita ketika ke Sulawesi ya kan, tempat kita memiliki cukup banyak di Bali, di NTB itu tidak kalah kita. Kita memiliki pulau-pulau yang eksotik lah seperti di Mentawai, di pesisir selatan, ya kan, di Padang. Cuma investasi yang untuk mendorong itu yang belum tumbuh lagi.
Ya, investasi contoh yang dekat aja nih Skuai, betapa indahnya, apa bagusnya, tapi investornya masih belum, ya kan? Nggak mungkin kita pemerintah kan? Nah makanya promosi-promosi mendorong wisata bahari ini perlu kita dorong di pariwisata. Harus bersinergi ya Pak. Ya, Mungkin sinergi. Swasta, nggak mungkin pemerintah, harus swasta yang kita dorong. Nah seperti di Mentawai, umumnya kan udah swasta itu. Ya kan, cuma kan di Mentawai karena lokasi cukup jauh, agak eksklusif. Tapi yang dekat-dekatnya selatan, Pulau Kota Padang, banyak pulau. Nah itu, jadi saatnya kita sekarang ini menoleh ke laut. Menoleh ke laut. Ya. Jangan di darat aja. Jangan di darat saja. Wisata bahari menjanjikan masa depan kita. Iya. Nah kalau misalnya untuk pariwisata ini kan Pak, pengembangannya itu kan nggak lepas juga dari peran masyarakat juga ya Pak ya. Kalau dari Dinas Kelautan Perikanan sendiri ada nggak Pak memberikan semacam sosialisasi atau pelatihan kepada masyarakat tentang misalnya kayak konservasi penyu lah misalnya gitu ya Pak. Jadi biar lingkungan sekitar di ekosistem di sekitaran laut itu terjaga. Oh, ada. Kita miliki namanya Pokmaswas, kelompok pengawas masyarakat. Pengawas masyarakat. Ya, kelompok masyarakat pengawas itu. Kelompok masyarakat Pengawas. Dia mengawasi orang merusak terumbu karang, yang merusak mangrove, yang dari masyarakatnya sendiri. Masyarakat. Inisiatifnya atau dari dinas? Masyarakatnya kita bina, kemudian kita kukuhkan dengan SK Kepala Dinas kelompok-kelompok ini. Nah harapannya mereka adalah mandiri, mereka yang jaga pantainya, menjaga itu kan, biota-biotanya. Nah ini juga kita dorong seperti itu. Nah ini artinya apa? Masyarakat juga harus kita libatkan. Iya. Jadi pemerintah itu nggak bisa jalan sendiri. Oh, nggak bisa jalan sendiri, harus bersinergi dengan masyarakat. Ya, kita harus menggabungkan masyarakat dengan investor. So, tidak mungkin kita akan membangun. Harus mendorong investor. Ya, tidak mungkin. Pemerintah hanyalah fasilitasi saja. Cari investor, aja investasi. Cari aja investasi. Menyiapkan regulasi. Nah, juga regulasi ya, Pak, ya. Iya. Kalau untuk kedepannya nih Pak, harapan Bapak untuk pariwisata Sumbar ini khususnya untuk wisata bahari nih Pak, seperti apa nih Pak? Ya harapan kita seperti tadi harus lebih banyak fokus, ya kan, perhatiannya di dinas pariwisata, baik provinsi maupun kabupaten kota terkait mendorong promosi wisatanya. Seperti kita lihatlah pesisir selatan itu bergeraknya Mande satu kan, tapi wisatanya naik langsung. Hanya satu kawasan saja Mande kan. Nah, Kota Priaman dengan wisatanya Pulau Anso, Pulau Bando itu kan, tapi meningkat langsung wisatanya. Nah, banyak lagi pulau-pulau kita sebetulnya yang kita bisa jual. Seperti ini ada Pulau Pandan di sini dekat, ada di sana itu Pulau Pandan itu ada bangunan era Belanda. Situ. Pulau Pandan ini ada. Bisa potensi untuk objek. Itu kan bisa cagar budaya. Nah ini kan bisa kita jual itu. Nah, banyak lagi kawasan Pulau Pie. Nah Pulau Pie itu termasuk kawasan konservasi yang sudah disahkan Menteri Kelautan. Itu di sana luar biasa itu, terumbu karangnya bagus. Setiap pagi itu kita bisa melihat itu rombongan lumba-lumba. Nah, lumba-lumba dan juga ada jenis paus itu. Iya ada di situ. Nah, ya itu. Nah makanya itu Pak jadi referensi juga Pak. Iya bisa. Jadi ini yang begini harus kita dorong sehingga orang tahu. Ya kan. Nah kalau wisata bahari tumbuh, ekonomi akan naik, meningkat. Tadi saja saya dilaporkan sama staf saya di Cerocok, itu penuh parkiran kita tadi itu. Hari ini Pak? Hari ini, Pak ini penuh tempat parkir kita katanya kan. Kenapa? Banyak orang wisata katanya. Itu kan ke Mande kan? Nah itu aja. Ke laut itu. Nah, ke laut kan? Nah, jadi itu. Juga. Jadi harus berbanyak sekarang orientasi ke laut. Nah, Pak Yos, terima kasih banyak Pak atas bincang-bincang kita hari ini. Inet banyak mendapatkan pemahaman baru tentang konsep pariwisata di kacamata perikanan dan kelautan. Jadi memang saatnya kita sekarang melirik ke laut. Ke laut ya Pak ya. Oke, jadi sebelum Inet pamit nih Pak, ini ada sedikit titipan dari dinas. Ya. Ini Pak.
Oh, sertifikat ya? Iya. Silakan. Karena Bapak sudah menjadi bagian dari Malapa, Pak. Ya, terima kasih atas penyerahan sertifikat ya, penghargaannya untuk Dinas Kelautan Perikanan Kota Barat. Ini juga Pak, goodie bag-nya Pak. Iya, terima kasih. Oke. Sanak Pariwisata, demikianlah bincang-bincang kita hari ini dengan Bapak Yosneri, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat. Sampai jumpa kembali pada Malapa edisi berikutnya, tentunya dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam Titi Masua.